Ya, selamat pagi untuk Ibu Sinai Rusmina. Shalom, Bu. Juga untuk Bu Lingga, Halo, Pak Mardani, dan Bu Sekar hari ini berdua berdampingan kalau di gambar saya di sini. Kanan kiri gitu. Jadi kalau Pak Mardani tengok ke sini, Ibu tengok ke sini itu kayak tengok-tengokan. Juga Pak Jusman dan Bu Nancy. Shalom. Juga Bu Rika, shalom. Bu Femi, shalom halo. Bu. Dan juga untuk Ibu Biho, shalom. Juga untuk Bu Leli, Bu Duma, shalom juga Bu Lani. Shalom untuk Ibu Laura dan juga Abuni Kartika. Shalom untuk Pak Hendri Gunawan, Bu Dora Gunawan dan Bu Susilawati. Dan juga Bu Marta dan juga Bu Eva. Wah, baik, puji Tuhan. Saya pikir ini saatnya sudah kita bisa mulai. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya eh kalau Bapak Ibu belum mute bisa silakan bantu mute ya. Mohon izin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Bahwasanya Engkaulah Allah yang memberikan kami kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, pengharapan dan penghiburan. Engkau juga yang memberikan kepada kami perlindungan. Engkau memberikan anugerah keselamatan sebagai janjimu yang tergenapi dalam kehidupan kami. Ada mahkota keabadian saat kami menjaga iman sampai kedatanganmu yang kali yang kedua. Tuhan, ada begitu banyak hal-hal baru yang kami hadapi. Pencobaan, pergumulan, dan juga tantangan demi tantangan datang silih berganti. Namun di dalam Yesus Kristus kami akan cakap menanggung segala perkara dan tantangan itu. Kami yakin di dalam kuasa dan lawatan hadirat-Mu masih ada keajaiban. Engkau masih sebagai dan tetap sebagai tempat di mana kami bersandar dan berharap. Hati kami terbuka saat ini dan biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Melindungi kami yang dalam persiapan perjalanan, memberkati anak-anak kami yang sedang ujian, menguduskan setiap perencanaan kami pada hari ini, karena kami telah mempersiapkan diri kami untuk datang dan mencari wajah-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pujian apa yang akan kita naikkan pada hari ini? Ini dia pujiannya. Nyanyikan dengan iman ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kesembuhan dari-Mu. Ku terima sekarang keajaiban dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya, buka tangan saudara Bapak Ibu, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kami Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, amin Tuhan Yesus. Bersama Engkau kami menang dalam segala persoalan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sepakat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Katakan puji Tuhan, haleluya. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya, kita akan melanjutkan yang kita baca kemarin. Di 2 Samuel lanjutannya kemarin 2 Samuel pasal yang ke-12. Kemarin kan sampai Daud nanya ya, apakah dia sudah mati, lalu sudah dijawab sama pesuruh-pesuruhnya Daud ya. Jadi sekarang kita mau lanjutkan. Oke. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke 20, tapi kita baca dari ayat 19 ya. Setelah kemarin Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Oke. Lalu kemudian dia mulai puasa ya, dia sampai tidur-tidur di tanah ya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Ya, Yedija, oleh karena Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini? Jadi saya mendapatkan catatan ketika saya renungkan ini. Mungkin kita bukan dalam konteks kehilangan seseorang ya. Kalau kita kehilangan seseorang, intinya di sini Daud bukannya nggak tahu diri ya. Daud bukannya nggak tahu diri. Daud bukannya nggak punya rasa empati atau rasa belas kasih atau bagaimana gitu. Nggak, bukan seperti itu. Tapi memang hidup harus tetap berjalan. Life must go on. Hidup nggak bisa berhenti aja gitu, karena waktu nggak bisa berhenti. Waktu berjalan terus. Jadi ketika misalnya kita kehilangan waktu, kehilangan hal yang harus kita lakukan, bagaimanapun juga kita akan tetap melakukan lagi. Jadi sebisa mungkin kita lakukan, ya kita lakukan aja. Karena waktu tidak bisa terulang kembali dan tidak bisa diputar kembali. Kalau kita bicara mengenai duka kehilangan orang kita kasih itu banyak sekali jenisnya, dan itu rasanya sama, mencekam rasanya pasti ya. Kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan pun juga sebuah kedukaan. Ya, kehilangan kepercayaan dari pasangan, kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, kehilangan kepercayaan dari yang kita pimpin,
kehilangan kepercayaan dari yang memimpin kita. Asal jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan, ya. Apalagi kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Wah, itu lebih nggak boleh lagi itu ya. Karena kenapa nggak boleh, Abuna? Karena kita yang rugi, gitu. Kita yang rugi kalau kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, kita nggak bisa ada sampai hari ini. Ya, dialah Allah, Alfa dan Omega. Saya katakan kemarin, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kalau cuma awal dan akhir saja, percuma kalau nggak hidup. Karena dia hiduplah, makanya dia sebagai awal dan sebagai akhir. Dan dia menyertai, berarti dia bertanggung jawab atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Betul nggak? Ya kan? Karena di Wahyu kan dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi Allah bertanggung jawab atas kehidupan Bapak Ibu. Dia akan mengurus dan akan memelihara kehidupan Bapak Ibu. Kita harus mampu mengalahkan logika kita. Karena Allah lebih besar dari logika kita sendiri. Allah lebih besar dari keadaan yang sedang menjerat kita. Allah lebih besar dari sakit penyakit yang sedang Anda pergumulkan. Allah lebih besar dari masalah keluarga yang sedang menghimpit. Percayalah, ya. Jadi di dalam apa yang dialami oleh Daud ini, kita bisa melihat Daud bukannya berhenti stagnan di situ aja, habis itu langsung kayaknya malas mandi, lalu malas apa, kayak nggak ada semangat dan lain sebagainya. Kesedihan boleh, tapi bersedih boleh, tapi janganlah larut dan hidup dalam kesedihan. Itu maksud saya. Sedih boleh, tapi jangan hidup dalam kesedihan yang membuat Anda malas dan tidak produktif. Ya, hidup ini harus produktif, Bapak Ibu. Jadi wajar-wajarlah kalau kita sedih, apalagi yang kita kasihi itu tidak ada bersama kita lagi. Ya, tapi jangan sampai itu merampas sukacita kita yang sudah kita dapat dan semangat hidup kita yang sudah kita bangun selama ini. Saya ulangi ya. Kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, lalu kita bersedih, wajar-wajar saja. Nggak masalah Bapak Ibu. Tapi yang penting jangan sampai itu merampas sukacita dan semangat hidup kita yang selama ini sudah kita perjuangkan dan sudah kita bangun gitu. Jadi sikap yang dilakukan oleh Daud ini menurut saya realistis untuk kita teladani ya. Maksud saya itu teladani itu bukan dalam konteks perselingkuhannya, tetapi lihat bagaimana ia mampu mengaku, dia terbuka di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan sahabatnya, dan dia mengakui, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Cuman biasanya manusia itu tidak seperti Tuhan. Ketika Tuhan aku udah berdosa kepada engkau, Tuhan tuh langsung iya, Tuhan beri kesempatan. Coba kalau manusia, begitu kita ngomong aku sudah berdosa kepadamu atau aku bersalah, memang aku yang salah, wah dicecer terus. Iya emang kamu salah, emang dasar, wah dihancur-hancurin sekalian. Kalau Tuhan enggak. Jadi saya rasa Daud punya alasan kenapa Daud itu lebih cepat kembali kepada Tuhan daripada dia harus diam dalam kesedihan dan orang-orang yang selama dia berpuasa untuk anaknya itu seakan-akan mendukung dia. Lihat perubahannya drastis. Dari yang ayo makan, ayo ini. Begitu Daudnya berurap, mandi, orang ini protes. Loh, kemarin anaknya hidup kamu berpuasa ini nih. Sekarang malah anaknya kamu mati, kamu makan. Ibaratnya bahasa kalimatnya, kamu nih orang model kayak apa sih? Gitu. Ya. Manusia itu mudah sekali deh. Satu sisi dia bisa nice gitu. Nanti begitu ada hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya, langsung berubah 180 derajat. Nah, berarti nice-nya ini cuma nice-nicean. Dibuat-buat. Makanya dia nggak bertahan. Rentan. Tapi kalau Tuhan, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya kita bersyukur kita bisa mengenal kepribadian Allah secara nyata ketika Allah inkarnasi jadi manusia.
Berbahagialah kita yang percaya walaupun kita belum dan bukan di zaman di mana kita bisa melihat secara mata kita, tapi kita bisa merasakan, kita bisa mempelajari, dan kita jadikan Yesus Kristus sebagai keteladanan kita. Sama seperti Daud. Bagi Daud, orang-orang ini pertama nice, ujung-ujungnya juga menyindir dia gitu, sini sama dia. Lebih baik datang kepada Tuhan, dan dia langsung ngambil sikap. Loh, orang anaknya sudah mati kok. Saatnya saya untuk melanjutkan hidup saya. Dan Daud urusannya itu cuma sama Tuhan. Jadi gini, dia sudah ditegur sama Nathan, dia sudah minta maaf sama Tuhan, dia melakukan sesuatu yang harus dilakukan, di mana dia berpuasa dan juga dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, bukan dia menjauh dari Tuhan ya. Karena rata-rata penyakit manusia kalau sudah ada masalah dan merasa bersalah sama Tuhan, malah justru bukan mendekat, malah menjauh. Merasa, saya nggak layak meninggalkan tanggung jawab. Tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab apalagi, macam-macam. Jadi dia lebih berhak untuk memutuskan dia layak apa enggak gitu loh. Makanya Bapak Ibu, sebagai pemimpin pun sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengatakan kamu tuh layak atau nggak layak melayani di gereja ini misalnya. Selama orang itu masih mau untuk melayani, loh nanti kalau misalnya kehidupannya nggak benar, perilakunya nggak benar, urusannya sama Tuhan bukan sama kita. Kecuali kalau orangnya bermasalah. Orang yang nggak bermasalah aja belum tentu bisa tanggung jawab kok dengan pelayanannya. Jadi belum tentu orang yang bermasalah itu tidak tanggung jawab. Karena yang tidak bermasalah justru tidak menjamin bahwa dia akan tanggung jawab dengan pelayanannya. Bahwa dia akan menghormati pemimpinnya. Enggak. Malah orang-orang yang bermasalah lebih hormat, lebih santun, ya. Lebih ngerti, tidak. Pokoknya itu yang menyebabkan gini, Daud tuh urusannya sama Tuhan gitu. Ketika dia menghampiri Batsyeba, kan bisa saja dia merasa sungkan atau bagaimana gitu. Artinya dia bertanggung jawab. Kenapa? Uria sudah mati suaminya gara-gara dia. Bisa saja Daud ini langsung mengambil keputusan, kamu bikin sial. Atau mengatakan hubungan kita ini hubungan palsu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku tidak mau menambah dosa lagi dengan mengawinimu misalnya gitu. Tapi lihat, oleh karena Tuhan, ada Yedija tadi. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini seringkali kita itu mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa ini gara-gara saya. Bukan, semua oleh karena Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Ya, Tuhan izinkan. Karena Tuhan juga kadang-kadang pengen tahu ke saudara dan saya. Kita ini memiliki hubungan kepada Tuhan itu lebih besar apa lebih kecil daripada orang-orang. Kalau kita di posisi Daud, bisa saja kita tidak urusan lagi sama Batsyeba. Karena sudah jelas orang-orang tahu Batsyeba ini istrinya Uria. Apa kata orang? Tapi apa? Tapi karena Daud juga datang kepada Tuhan, bukan datang kepada hal-hal yang lain. Karena Daud juga mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Bahkan Daud berpuasa. Dan ketika anaknya mati, dia pun tidak marah. Dia bangkit. Karena apa? Ini kedaulatan Tuhan. Enggak mudah sikap seperti ini. Tapi dia menyadari hidup itu harus berlanjut. Jadi dalam semua keadaan kita, mari Bapak Ibu, seperti yang kita baca tadi, Yedija, oleh karena Tuhan. Tetaplah bersemangat ketika masalah itu seakan-akan menyengat. Tetaplah memuliakan Tuhan ketika pergumulan itu seakan-akan mau menelan. Sebab hidup kita ini harus tetap terus berjalan. Sambil kita terus memperkatakan, aku percaya
Semua oleh karena Tuhan, dan akan indah pada waktunya Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi, ketika kami kehilangan harta kami, ketika kami kehilangan pegangan kami dalam karir maupun pelayanan maupun pekerjaan, rasa kehilangan itu tidak boleh kami biarkan merampas sukacita kami, merampas semangat kami. Kami harus tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah ketika kami, Tuhan izinkan mengalami kehilangan akan sesuatu, kami harus berurap, kami harus berbenah diri, kami harus semakin dekat dengan Tuhan, kami harus bangkit, kami harus bersih-bersih, kami harus memperkuat pengharapan kami pada janji Tuhan, dan kami harus terus menjalani kehidupan kami. Kami tidak boleh lebih mementingkan dan memikirkan apa kata orang nanti. Malu, tidak. Tapi jauh lebih penting dari semua itu, apa kata Tuhan. Jangan sampai aku membuat Tuhanku yang kusembah dan kukasihi malu atas keputusan dan kehidupanku. Untuk itu, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang disebut sebagai pengharapan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan jikalau saudara mungkin ada yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda pas menyaksikan ini, Anda pun merasa kehilangan, dan Anda pun kehilangan pegangan, Anda nggak tahu harus kemana. Hari ini, saat ini, tempat Anda menyaksikan ini secara tidak sengaja, tapi itu semua Tuhan sudah rencanakan. Percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Dan jalanilah kehidupanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita harus terus berlanjut. Selama semuanya oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kebodohan dan kesalahan kita, karena kita nggak pernah dekat dengan Tuhan. Jadi kegagalan seseorang yang sudah dekat dengan Tuhan bukan berarti menunjukkan orang itu penipu, orang itu pendusta. Terkadang ada hal yang Tuhan izinkan, sama seperti Daud. Itu sebabnya Allah menyuruh kepada Nathan, beri nama anaknya Yedijah, oleh karena Tuhan. Dan oleh karena engkaulah kami ada pagi hari ini. Dan oleh karena kuasa-Mu lah kami bisa sampai hari ini. Kami mendoakan untuk Pak Mardani dan Ibu Sekar yang akan kembali ke tempat mereka. Dalam perjalanan mereka, Tuhan pelihara dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi perencanaan dan persiapan semuanya. Kami juga berdoa untuk yang akan menuju ke tempat pekerjaan dan keluar kota. Tuhan boleh lindungi. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami Kau dengar, kondisinya kondusif, tidak ada masalah. Bahkan ketika kemarin kami mendoakan saat Kota Sorong mati lampu hampir 5 jam, setelah kami doakan di tempat Abuni Kartika langsung menyala. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Mungkin orang akan berkata, itu kebetulan. Tetapi kami percaya, semua oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi tempat di Sorong. Dengan tangan Tuhan Engkau meletakkan. Dengan tangan Tuhan juga Engkau menyertai dan menyediakan. Dengan tangan Tuhan pula juga Engkau akan memelihara. Tidak hanya Sorong, tidak hanya Jakarta, tapi seluruh bagian di tempat kami bekerja dan kami tinggal, semua dalam perlindungan Tuhan, oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami buka tangan kami siap menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terimalah berkat damai sejahtera yang dilimpahkan kepadamu langsung daripada Allah Bapa di sorga.
melalui persekutuan kita yang manis setiap pagi di BW ini dan Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan Yesus memberkatimu, memelihara kehidupanmu, dan menjaga langkahmu berlimpah-limpah dengan setia dan tak pernah jauh daripadamu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Kasih karunia akan membawamu masuk dalam janji-janji Tuhan yang akan indah pada waktunya. Semangat yang akan diperbarui. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk hari depanmu yang penuh harapan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Ya, ya Bunda. sama-sama Bapak Ibu sekalian terkasih. Sama-sama. Ini baru saja ada bergabung. Kemarin saya baru saja ketemu apa namanya meeting. Ini ada Ibu Arulina. Ini Ibu Arulina yang grup nanti ya. Bapak Ibu saya berangkat lagi Bapak Ibu bulan Mei. Puji Tuhan. Gitu. Iya, puji Tuhan, mohon doanya ya. Ini ada Bu Arulina. Bu Arulina ini. Ya, pagi Pak. Ya, shalom Ibu. Ibu yang grup Mei ya nanti ya. Iya, Ah, shalom Ibu. Bapak Ibu kita shalom. kasih shalom dulu sama Ibu Arulina. Shalom Bu Arulina. Shalom Bu Bu Arulina. Arulina. Selamat bergabung dengan para sahabat-sahabat di BW nih Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Arulina besok lagi ya Bu. Mulainya jam 4:30. Lah, Iya Pak, waduh. tadi saya itu Ya, apa iya. udah masuk, tapi Iya. bukan, saya handphone saya nggak bisa karena nggak di-download. Jadi Heeh. saya biasa lewat ini laptop, Oh, terus iya iya, baru paham bisa. saya. Ya, nanti saya tulis deh, Bu. Saya tulis di handphone. Saya tulis di Iya, handphone. Saya tulis di grup ya, Bu. Saya lupa. Saya ya tulis di grup ya untuk ya download aplikasinya. ya Baik, Pak. kiranya Bapak Bu Arulina selamat bergabung sebelum melakukan segala sesuatu, gabung sama BW supaya hidup Bu Arulina semakin wonderful. Ya. Ibu Arulina asli dari mana, Bu? Dari Sumatera Utara Pak. Apa marganya, Ibu? Saya Sinulingga Karo. Oh, Lingga. Majua-jua kalau begitu. Iya. Oros Impor. Orang Majua-jua, bujur melala kalau begitu. Sinanggola ya, Sinanggola ya Bu ya. Sinulingga. Sinulingga. Oh, Sinulingga. Wah, ini Ya. baru ini. Saya baru dengar Sinulingga. Sinulingga. Biasanya Pak Bunda. suka ditulisnya Lingga Saya gitu. sama Kakak Mariana si Tepu itu satu grup. Oh, ini Iya, kerap aku juga kaget Pak, kan yang mau berangkat 43. Walaupun nggak semua aku kenal, pas aku lihat ini kira-kira nih Pak, ada 10 orang saudaraku di dalam. Oh iya sama. Sama Bu. Kita juga di sini walaupun kita bukan dari Sumatera Utara, tiba-tiba semuanya punya marga semua Bu di sini di BW. Aduh, tapi yang pasti kami menyambut Ibu dengan sukacita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Betul Pak Bunda. Amin. Iya, Amin. kita tunggu besok pagi ya. Iya, Oke, kita sampai ya Bu ya. Sampai jumpa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Arulina. Terima kasih banyak. Maula tegodang mujur melala. Sonang pajopang de hotho. Kalau bahasa karonya yang lain saya belum belajar Bu ya. Nanti saya pelajari dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kasih wajahnya, kasih hai buat Bapak Ibu semua nanti supaya kalau di YouTube channel kita jadi kelihatan wajahnya mana. Shalom, Tuhan berkati. Buka mikrofonnya katakan jangan sampai kendor. Oke, bye. Tuhan berkati. God bless.